Sering nggak sih ngerasa mentok pas jualan? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan pendekatan jualan Anda. Kita bakal lupain deh cara-cara lama yang salah dan ganti sama metode yang udah terbukti ampuh. Kuncinya cuma satu, dan ini penting banget, fokus ke pelanggan. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama gaya-gaya jualan yang seringnya sih kurang oke. Habis itu, baru kita dalami solusinya satu persatu. Anggap aja ini semacam panduan praktis buat ngubah total cara jualan Anda. Oke, kita mulai ya. Di bagian pertama ini, saya mau ngajak Anda buat sedikit introspeksi. Coba deh pikirin gaya jualan Anda selama ini. Kita bakal bahas beberapa tipe penjual yang paling sering kita temui. Coba lihat, kira-kira Anda yang mana nih? Jadi, ada 4 tipe penjual utama yang wajib kita tahu. Ada yang gayanya memohon, ada penjual harga, penjual produk, dan yang paling ideal nih, penjual yang fokus ke pelanggan. Nah, 3 yang pertama itu, jujur aja, itu jebakan. Yuk kita bedah satu-satu biar nggak kejebak lagi. Yang pertama si pemohon. Hayo ngaku, siapa yang pernah kayak gini? Oke, mungkin cara ini bisa dapat penjualan kecil-kecilan, tapi ini bukan strategi jangka panjang yang profesional loh. Ini kan jualan pakai rasa iba, bukan pakai nilai produk. Nah, berikutnya ada penjual harga. Tipe ini, senjatanya cuma satu. Diskon, diskon, dan diskon. Bahayanya apa? Anda jadi gampang banget diserang. Selalu, dan saya ulangi, selalu akan ada kompetitor yang harganya lebih miring. Loyalitas pelanggan, lupakan aja. Terus yang ketiga, penjual produk. Wah, ini nih yang cinta banget sama produknya sendiri. Semua fitur, semua spek teknis disebutin. Tapi, mereka lupa satu hal super penting. Pelanggan tuh nggak peduli sama fitur canggih produkmu. Sampai mereka tahu produk itu bisa nyelesain masalah mereka. Ujung-ujungnya, ditolak deh. Oke, cukup bahas yang salah-salahnya ya. Sekarang kita masuk ke intinya. Solusinya adalah jadi penjual yang benar-benar fokus ke pelanggan. Nah, ini dia nih tujuan utama kita semua. Nah, ini dia kuncinya. Dengerin baik-baik. Ini soal mindset shift, pergeseran pola pikir yang paling dasar. Fokusnya tuh bukan lagi soal saya, harga saya, atau produk saya, tapi soal pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan masalah pelanggan. Begitu Anda bisa geser fokus ini, wah, percayalah penjualan bakal ngikutin. Siap, sekarang kita masuk ke yang praktis-praktisnya ya. Kita mulai dari alat pertama di toolkit kita, namanya teknik 3R. Ini resep jitu buat ngebuka obrolan penjualan yang efektif dan kelihatan pro. Gampang kok, cuma ada 3 langkah. Rapport, reason, dan response. Ingat ya, 3R. Struktur simpel ini gunanya buat apa? Buat bangun koneksi, biar tujuannya jelas dari awal, dan yang paling penting, biar kalian satu frekuensi sama pelanggan sejak menit pertama. Nggak pakai lama, nggak pakai basa-basi. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, rapport. Ini soal bangun keakraban. Basa-basi dikit yang tulus, soal kantornya atau hobi, bisa banget nyairin suasana. Kedua, reason. Kasih tahu alasan meeting ini apa, agendanya gimana, dan yang paling penting, untungnya buat mereka apa, biar mereka dengerin. Terakhir, response. Jangan lupa tanya balik, gimana Pak, Bu, ada yang mau ditambahin? Ini buat mastiin kalian sepaham. Oke, pintu udah kebuka. Sekarang waktunya jadi detektif atau dokter. Ini fase diagnosa. Kita bakal pakai alat kedua kita, teknik 3P, buat benar-benar ngerti isi kepala dan masalah pelanggan. 3P itu singkatan dari present, problem, sama potensial. Gampang kan ngingetnya? Nah, kerangka ini bakal nuntun obrolan kita dari yang tadinya ngomongin fakta, jadi ngebahas perasaan, sampai akhirnya ke keinginan si pelanggan. Jadi gini cara kerjanya. Mulai dari present. Sekarang pakainya apa Pak Bu? Prosesnya gimana? Pahami dulu situasi mereka. Habis itu, gali lebih dalam ke problem. Ada kendala apa? Apa yang bikin frustrasi? Nah, di sini mereka mulai mikir. Terakhir, pancing soal potential. Idealnya, pengennya ada peningkatan apa sih? Di titik inilah, boom, pelanggan bakal ngomong sendiri. Saya butuh, saya pengen. Nah, kebutuhannya udah jelas. Sekarang, waktunya kita jadi pahlawan. Waktunya presentasi solusi. Kita pakai alat ketiga, teknik 3V. Biar presentasi kita nggak cuma didengar, tapi benar-benar kena di hati pelanggan. Oke, 3V ini adalah value, visual, dan value add. Anggap aja ini resep rahasia buat bikin presentasi yang, wah, meyakinkan banget deh. Nggak bisa ditolak. Cara pakainya gini. Pertama, value. Langsung tembak.
sambungin fitur produkmu ke masalah yang tadi mereka sebutin. Nggak usah muter-muter. Kedua, visual. Jangan cuma ngomong, tunjukin. Kasih lihat data, grafik, testimoni, apapun yang jadi bukti nyata. Terakhir, kasih pemanisnya, value add. Kasih bonus, misalnya instalasi gratis atau garansi ekstra, biar penawarannya makin susah ditolak. Nah, ini contoh sempurna banget buat langkah visual tadi. Coba bayangin daripada kita cuma ngomong, AC kami hemat listrik, Pak. Mendingan sodorin tabel kayak gini. Angkanya jelas, penghematannya kelihatan 40%. Bukti nyata begini jauh-jauh lebih nendang daripada kata-kata doang. Oke, kita udah sampai di level terakhir. Rintangan yang paling sering bikin mental down, keberatan dari pelanggan. Tapi, catat ini baik-baik ya, keberatan itu bukan penolakan. Anggap aja itu sebagai permintaan, tolong yakinkan saya lagi. Jadi gimana strateginya? Apapun keberatannya, langkah pertamanya selalu sama. Dengerin dulu, pahami, tunjukin kalau Anda ngerti. Baru deh kita atasi. Kalau mereka ragu, kasih bukti dan data. Kalau mereka bilang, saya udah punya yang mirip, tonjolkan keunikan produk Anda. Dan jurus pamungkas kalau mereka bilang kemahalan, langsung justifikasi harganya dengan minimal 3 manfaat utama yang bakal mereka dapetin. Oke, kita rangkum ya. Poin utamanya adalah geser fokus dari produk ke pelanggan. Itu kuncinya. Terus, jangan lupa pakai toolkit andalan kita. 3R buat membuka obrolan dengan elegan, 3P buat jadi detektif kebutuhan mereka, dan 3V buat presentasi yang memukau. Terakhir, ingat, keberatan itu bukan tembok, tapi jembatan. Jembatan menuju penjualan. Nah, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai. Anda udah punya semua alatnya. Jadi, coba pikirin deh, di obrolan penjualan Anda berikutnya, teknik mana yang bakal Anda pakai duluan? 3R, 3P, atau langsung 3V? Yuk, langsung praktek.